Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Raihan Sani Padlan, NIM 3402190116, kelas Manajemen C semester 6. Sini saya akan menjelaskan tugas Sistem Informasi Manajemen pertemuan ketiga tentang standar operasional prosedur. Yang pertama, SOP itu apa? Minimal 3 pendapat ahli. SOP itu apa? Menurut para ahli, yang pertama, menurut Laksmi, tahun 2008, Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang dikerjakannya secara kronologis guna menuntaskan suatu pekerjaan yang berfungsi mendapatkan hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya serendahnya. 2. Menurut Sailendra, tahun 2015, Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. 3. Menurut Mukijat tahun 2008, Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan sebuah urutan mengenai tahapan pelaksanaan suatu pekerjaan di mana pekerjaan tersebut dikerjakan, bagaimana pekerjaannya tersebut dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, bila mana mengerjakannya, di mana mengerjakannya, dan siapa yang mengerjakannya. 4. Menurut Insani tahun 2010, Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan dokumen yang memuat mengenai rangkaian perintah atau instruksi yang telah dibuat secara tertulis, kemudian dibakukan pada berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terdiri dari cara melakukan pekerjaan, tempat penyelenggaraan, waktu pelaksanaan, dan individu yang terlibat dalam aktivitas. Nomor 2, manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Manfaat SOP secara umum bagi organisasi menurut pemaparan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. 2. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. 3. Menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. 4. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. 5. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. 6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang dilakukan. 7. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. 8. Membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Fungsi dari Standar Operasional Prosedur atau SOP memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Tujuan dari organisasi harus selalu membuat SOP untuk agar terhindar dari kegagalan atau kesalahan. Dengan demikian bisa menghindari dan mengurangi suatu konflik, keraguan, dan juga pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Suatu parameter untuk menilai mutu pelayanan.
untuk lebih sebagai penjamin pemakaian tenaga dan sumber daya yang efisien dan efektif untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau keadaan tertentu dan kemana petuas dan lingkungan dalam menjalankan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Nomor 3, membuat 5 SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan menggunakan lambang-lambang flowchart yang sesuai. 1. SOP bagian order kain. Sini pertama order PO, lanjut ke cek stok inventory, jika ada diproses, dan jika kosong order kain dan melakukan supplier atau cek stok atau cek store supplier. Jika kosong, tunggu lalu datang dan bayar langsung kirim. Sesudah kirim lanjut ke inventory besar. Jika tidak kosong, langsung ke bayar dan kirim lanjut ke inventory besar. Deskripsinya, order PO, 1. Data order atau permintaan konsumen. 2. Cek stok inventory kain. Bila ada, maka akan dilanjutkan ke proses. Namun, bila tidak ada, akan dilanjutkan ke langkah selanjutnya. 3. Mencatat kain yang akan diorder. Supplier. Yang keempat, supplier mengecek stok ke gudang. Ketika stok kosong, maka akan dilakukan pengorderan oleh pihak supplier dan pihak Shogun harus menunggu sampai datang, lalu bayar, kemudian dikirim menjadi stok inventory Shogun. Selanjutnya, ke pihak supplier mengirim kain yang telah dipesan ke pihak Shogun, lalu kain menjadi inventory Shogun. Pada lambang ini, cek stok menggunakan lambang simbol decision yang artinya simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Lalu yang lainnya, ke order kain memakai lambang simbol processing symbol yang artinya simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Lalu nomor 2, SOP bagian prapotong. Di sini dimulai dari order PO menuju cek stok kain. Jika stok kosong, maka dilakukan order ke supplier. Jika ada proses prapotong, lalu ke supervisor selesai. Ketiga, SOP bagian order warna. Dari mulai order PO, lalu cek stok kain yang telah diwarna. Jika ada, maka dilakukan proses selanjutnya. Dan jika kosong, cek kain, lalu ke warna. Dan jika cek kain tidak ada kosong, pesan terlebih dahulu. Dan jika diwarna reject, maka akan pewarnaan ulang, lalu ke inventory kain warna selesai. Dari inventory kain warna jadi dan baik, kemudian disetorkan ke departemen bahan baku sebagai inventory kain yang telah diwarna. Yang keempat, SOP bagian pemotongan kain dimulai dari order, data order konsumen atau size spec, lalu ke ambil kain, mengambil kain sesuai dengan kebutuhan. Lalu melakukan potong kain sesuai ukuran. Dan selanjutnya masukkan ke kotak Kanban, lalu disetor ke supervisor dan selesai. Pada ambil kain, potong kain, dan masukkan ke kotak Kanban menggunakan simbol flowchart, simbol manual operation, yang artinya simbol ini yang menunjukkan pengolahan yang
tidak dilakukan oleh komputer. Dan terakhir, yang kelima, SOP bagian packaging. Dimulai dari operator packaging menerima produk jadi dari bagian pemotongan kain. Lalu, operator melihat kertas orderan, mengecek kesesuaian dan kelengkapan produk. Jika mengalami keterlambatan pengiriman, maka dalam paket pengiriman ditambahkan produk ready stock. Setelah itu, setelah orderan lengkap dan siap untuk dikirim, produk jadi disetrika terlebih dahulu. Lalu, setelah disetrika, produk dibungkus dengan plastik wrap. Setelah dibungkus plastik, orderan yang sudah siap dikemas, simpan di rak penyimpanan yang merupakan finish good siap untuk dikirim. Dan yang terakhir, selesai dari simbol melihat kertas order, memakai simbol flowchart simbol dokumen, yang artinya simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Dari 5 SOP di atas, SOP terbaik menurut saya yaitu SOP pada bagian packaging. Dikarenakan pada bagian ini terdapat jika produk atau barang mengalami keterlambatan, maka si operator packaging menambahkan produk ready stock secara gratis kepada pelanggan atau konsumennya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.